orang memiliki batasan masing-masing dan gambaran ideal bagaimana sebuah hubungan romantis berjalan. Perselingkuhan biasanya melibatkan sekurang-kurangnya salah satu dari 3 unsur berikut: kerahasiaan, keterlibatan emosi, dan ketertarikan seksual. Hal ini dikemukakan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai selingkuh, secara umum dibagi 2, yaitu selingkuh fisik dan non-fisik. Namun perlu sahabat ketahui dalam 2 jenis ini, ada jenis perselingkuhan yang kerap dilakukan, namun tidak diakuinya. Nah, daripada penasaran mari kita bahas sama-sama. Namun jangan lupa subscribe dulu biar channel Kang Kumis makin oke dan bisa terus berbagi edukasi. Perselingkuhan tak selalu harus memiliki hubungan gelap yang disembunyikan dari pasangan sah. Ada juga jenis-jenis selingkuh yang mungkin tanpa sadar dilakukan oleh pasangan atau bahkan diri kita sendiri. Coba tanyakan definisi selingkuh pada orang-orang yang Anda kenal, dan mungkin Anda akan mendapatkan ratusan jawaban berbeda. Menurut Dana Weiser, PhD, asisten profesor dari Texas Tech University, ketidaksetiaan merupakan area abu-abu, karena setiap orang memiliki batasan masing-masing dan gambaran ideal bagaimana sebuah hubungan romantis berjalan. Perselingkuhan biasanya melibatkan sekurang-kurangnya salah satu dari 3 unsur berikut: kerahasiaan, keterlibatan emosi, dan ketertarikan seksual. Hal ini dikemukakan oleh Esther Perel, PhD, seorang pakar hubungan, dalam bukunya berjudul State of Affairs, Rethinking Infidelity. Dalam sebuah studi yang baru-baru ini, diterbitkan dalam Personal Relationship, Weiser dan rekan-rekannya meneliti bagaimana orang mendefinisikan perselingkuhan di dunia nyata. Kerahasiaan, penuh kebohongan, dan mengabaikan pasangan yang menjadi definisi utama mengenai ketidaksetiaan, ujar Dana Weiser. Karena kasus perselingkuhan sama uniknya dengan setiap individu, kami menanyakan pada para pakar mengenai jenis-jenis selingkuh dalam sebuah hubungan. 1. Intim secara fisik dengan orang lain yang bukan pasangan Anda. Nah, jenis inilah yang selalu dianggap jika seseorang sudah melakukan ini, seseorang baru merasa jika dirinya sudah selingkuh. Padahal, masih banyak jenis selingkuh yang tak kalah pentingnya untuk diketahui. Perselingkuhan fisik merupakan yang paling sering disebutkan saat orang ditanya definisi ketidaksetiaan. Perilaku ini termasuk bersentuhan, berciuman, atau bahkan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasanganmu. 2. Memiliki perasaan spesial terhadap pria atau wanita lain yang bukan pasangannya. Hal ini paling sering dilakukan, tapi tidak diakui saat pasangan curiga. Ia merasa tidak terima, karena merasa belum melakukan hal layaknya suami istri. Diakui atau tidak, Anda pasti pernah merasakan hal ini. Perselingkuhan emosional merujuk pada rasa naksir, suka, cinta, bahkan perasaan romantis pada seseorang yang bukan pasangan Anda. Anda dan pasangan perlu mendiskusikan batasan-batasan agar perselingkuhan emosional ini tidak terjadi. Memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis yang tidak diketahui pasangan bisa berujung pada perselingkuhan. Hal ini merujuk pada perasaan di atas terhadap lawan jenis. Dengan kata lain, bila Anda jatuh hati dengan orang lain di belakang pasangan Anda, sesuatu yang Anda tahu akan menyakiti hatinya, itu termasuk dalam ranah perselingkuhan emosional. 3. Berfantasi tentang orang lain. Diakui atau tidak, hal ini sering terjadi pada saat seseorang justru sedang bercinta dengan pasangan sendiri. Dengan dalih untuk meningkatkan sensasi bercinta,
Agar tidak membosankan, hal ini bisa diartikan selingkuh di atas selingkuh. Berfantasi seksual tentang orang lain saat Anda sudah memiliki pasangan sebenarnya anggaplah sebagai variasi dalam kehidupan ranjang dengan pasangan. Namun, fantasi menjadi tak sehat ketika mulai mengarah pada perilaku yang tak jujur. Misalnya, jika fantasi Anda mulai menjadi godaan untuk diwujudkan, atau ketika Anda tak lagi bergairah dengan pasangan karena lebih asyik berfantasi. 4. Berbohong seputar masalah keuangan terhadap pasangan. Ketika sudah bicara perasaan cinta, tidak sedikit orang yang berani berkorban walau harus mengeluarkan banyak uang. Hal inilah yang pada akhirnya harus berbohong tentang uang demi mendapatkan kepuasan. Karena perselingkuhan berakar dari sesuatu yang dirahasiakan, maka tidak memberitahu pasangan tentang berapa gaji maupun pengeluaran dompetmu merupakan salah satu jenis selingkuh. Jika Anda dan pasangan sedang menabung untuk membeli rumah idaman, tetapi Anda menghabiskan sebagian gaji untuk membeli barang lain yang tidak diketahui pasangan, maka Anda selingkuh secara finansial. Dampaknya adalah tanpa sadar Anda sudah mengubur impian yang sudah lama Anda impikan. 5. Merahasiakan aktivitas di media sosial. Perselingkuhan yang terjadi melalui media sosial atau difasilitasi media sosial menjadi hal yang sangat umum. Padahal, jika kita mau berpikir luas dan bijak, media sosial adalah bisa atau bahkan sangat bisa menjadi media pemersatu. Suami dengan mudah melepas rindu dengan istri tercinta di tengah kesibukan. Atau sebaliknya, jika dilihat dari sisi positif, media sosial sangatlah membantu menciptakan keharmonisan suami istri secara instan. Jika Anda menyukai postingan mantan di media sosial atau bahkan memeriksa profil Tinder, semua itu termasuk selingkuh di media sosial. Bentuk lain dari perselingkuhan ini adalah jika Anda terus-menerus asyik bermain media sosial atau menatap gadget Anda, sementara pasangan di dekat Anda malah diabaikan. Nah sahabat, semua itu tergantung atau berpulang kepada etiket baik kita. Semoga video ini mampu terus memberi edukasi positif untuk kita semua. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.